Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Rahmas Hidayat, NIM 058007864, Prodi Sistem Informasi, UPBJJ, UT Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data, yang dimana di tugasnya saya diminta untuk melakukan transaksi pada database dan membuat database terdistribusi. Oke, langsung aja ke kita ke pembuatannya. Di sini kita pastikan teman-teman sudah menginstal Exam. Dan jika sudah menginstalnya, teman-teman silahkan aktifkan yang Apache dan MySQL-nya. Setelah itu, lanjut ke browser. Teman-teman buka phpMyAdmin. Ini ya, di sini phpMyAdmin. Jika sudah terbuka, maka tampilannya akan seperti ini. Dan karena saya sudah membuat database di tugas 2, database rumah sakit, jadi saya menggunakan database rumah sakit ya. Dan untuk melakukan transaksi, pastikan storage engine-nya atau tipe storage engine-nya itu adalah InnoDB ya atau BDB gitu. Jika tipenya keduanya tipenya itu InnoDB atau BDB, maka transaksi yang akan kita buat itu bisa dilakukan gitu. Oke, lanjut aja ke pembuatannya. Teman-teman tinggal klik ke rumah sakit nanti, lanjut ke router, lalu create a new router. Nah, di sini. Nah, kita hapus dulu parameternya. Nah, di sini kita buat nama transaksinya. Di sini kita buat transaksi 1. Oke. Di sini kita masukkan perintah untuk transaksinya. Jadi, start transaksi, transaction, terus insert into pasien, pasien, ya. Kita masukkan kolom yang ada di pasien ya. Yang pertama itu ada ID underscore pasien. Yang kedua ada nama underscore pasien. Yang kedua ada alamat. Yang ketiganya ada jenis kelamin. Lalu saya tambahkan di sini nomor HP ya. Lalu value-nya, value-nya. Nah, kita masukkan ID-nya, ID nomor 3, namanya Taufik Hidayat. Lalu alamat jenis kelaminnya laki-laki. Apa pasien ya, pasien. Lalu kita N ya. Nah, kita cek lagi ya, pastikan semuanya benar. Insert untuk pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, nomor HP. Nah, jika sudah benar, maka teman-teman tinggal klik yang Go ini, ya. Klik Go. Nah, jika sudah seperti ini, maka transaksi yang kita buat itu sudah berhasil, ya. Maka kita execute, atau teman-teman bisa gunakan perintah call ya. Nah, execute. Nah, di sini sudah muncul ya si datanya. Namun, ketika kita melihat di tabel pasiennya, itu data yang kita masukkan belum ada, karena kita tidak memasukkan perintah commit pada transaksi kita gitu. Maka kita harus menambahkan perintah commitnya gitu ya. Terus kita tambahkan commit. Sini, commit. Nah, jika sudah, kita go. Nah, di sini kita execute.
Nah, udah ada ya. Langsung kita ke pasiennya. Nah, ini langsung ada data pasiennya. Terus yang kedua, kita akan melakukan transaksi menggunakan perintah rollback gitu. Rollback itu adalah perintah yang digunakan untuk menggugurkan perintah gitu. Nah, sekarang kita buat transaksi baru. Nah, di sini kita buat transaksi. Di sini transaksi 2. Bentar ya, bentar. Nah, di sini kita buat transaksi baru. Lalu kita buat transaksi 2. Parameternya kita hapus. Lalu kita buat perintah rollback. Misalkan bikin start transaksi. Nah, kita akan mengubah nama pasien. Akan ya, update pasien. Lalu touch set. Nama muskor pasien. Sama dengan hujan. Lalu web berdasarkan ID, berdasarkan ID pasien ya, berdasarkan ID underscore pasien. Misalnya ID pasien nomor berapa, nomor 3 ya. Ya, lalu kita buat perintah rollbacknya. Rollback. Lalu commit sini. Lalu select tentang from pasien. Lalu di ya. Nah, jika sudah selesai, maka kita klik go. Nah, oke. Nah, transaksi yang kedua, kan tadi kita merubah, kita cek dulu ya, kita follow. Nah, tadi di perintahnya kan kita merintahkan untuk merubah nama topik ini menjadi Ujang ya, tapi hasilnya masih topik karena kita menggunakan rollback gitu. Jadi perintah rollback itu untuk menggugurkan perintah gitu ya. Dan yang ketiga ada set point gitu ya. Perintah set point. Ada perintah checkpoint ya. Nah, di sini kita buat transaksi baru. Transaksi baru yaitu ya, transaksi yang ketiga ya. Transaksi 3. Terus di sini kita hapus parameternya. Lalu kita buka lagi. Jadi karena saya sudah mengkopinya, kita tinggal ganti aja. Di sini kita ubah menjadi 4. Insert. Di sini kita ubah menjadi Reza. Nah, di sini kita akan membuat set point-nya gitu. Jadi nanti ketika rollback-nya dijalankan, dia akan kembali ke perintah yang awal ini, memasukkan data ini gitu ya. Kita buat set point, set point-nya poin 1 ya. Nah, yang kedua sama kita buat perintah lagi.
Itu kita copy, kita paste. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi Agus. Nah, ini ID-nya kita ubah menjadi 6 ya, 6 aja. Nah, lalu di sini Bandung. Depan. Nah, di sini kita rollback. Rollbacknya kemana? Rollbacknya ke data ini. Data yang pertama tadi. Rollback. Set point. Point 1. Ini Pak, tambah tuh. Itu point 1. Nah, ini ID yang klik ke-6 ya. Nanti kita buat yang ID 5. Ini ya. Jenis kelaminnya perempuan. Nah, yang terakhir ini kita ini berarti ya. Isinya kolom. Oke, udah selesai ya. Nah, di sini di sini kan kita membuat set point pada data yang ID-nya nomor 4 itu Rega. Sedangkan di ID nomor 6 kita melakukan rollback ke poin 1 gitu. Dan seharusnya ketika kita tidak melakukan rollback ini, seharusnya si data 6 itu tampil. Dan di sini kan kita melakukan rollback ke poin 1, maka yang data yang akan masuk hanya nomor 4 dan nomor 5, sedangkan nomor 6 tidak akan masuk. Gitu. Oke, kita cek aja. Nah, kita execute yang transaksi ketiga. Nah, ya, datanya tidak akan nampil data 6-nya. Seharusnya kan nampil ya, karena kita melakukan rollback ke set point 1, maka yang nampil ada yang 1 ini. Gitu. Nah, sekarang kita akan membuat trigger. Sebelumnya, sebelum melakukan trigger, kita buat dulu tabel baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Nah, kita buat tabel baru, yaitu tabel obat, obat. Kolomnya ada 4. Mana ya? Yang pertama ada ID obat. Ini integer ya, value-nya 11. Lalu di sini kita auto primary dulu. Lalu auto increment. Yang kedua ada kode. Ini pacar ya, pada obat itu pacar. Jumlahnya 3. Lalu nama obat. Obat. Lalu di sininya di sini pacar. 30. Lalu kita buat harga. Akan integer. Jumlah 10. Sepertinya kita kurang 1, kita tambah lagi 1 ya. Itu untuk dengan integer nya 5. Lalu kita set. Oke. Ini ya. Nah, sekarang kita buat rumah sakit ya. Rumah sakit. Kita buat tabel baru lagi. Klik rumah sakitnya.
Lalu kita buat tabel tadi transaksi obatnya. Nah, itu ID-nya itu ada oh, nah, kolomnya itu ada 5. Yang pertama ada ID transaksi ya, ID transaksi ya, ID transaksi. Lalu yang kedua ada ID pasien, pasien ini integer ya. Lalu ada ID. Nah, sekarang kita rubah ini ya, transaksi pasien 11, ID 11, jumlah ini kita 10, total ini juga kita 10. Lalu kita lakukan primary key pada ID transaksi. Ya. Lalu kita reset ID obat tadi, ID obat kita cek dulu ya, ID obat takutnya salah. ID obat 11, ID pasien boleh. ID pasien, oh ID pasien 3 ya, maaf tadi di bawah lagi. Sininya ID pasien. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita lakukan relasi dulu ya. Lakukan relasi dulu. Kita klik dulu ke rumah sakitnya. Lalu di sini ada more, sign. Kita ini dulu ya. Nah, kita lakukan show time. Kok nggak ada ya? Transaksi obat ini udah ya? Udah, transaksi obat. Nah, si transaksi obat itu kita sambungkan ke yang hmm, pasien dan ini ya. Kita pilih create relasi. Ini yang ID pasien kita masukkan ke di pasien, oke. Okay. Nah, karena kita belum membuat indeksnya, jadi akan error seperti ini. Kita buatkan indeks dulu di transaksi obatnya. Yang ini sama yang ini ya, kita indekskan, indeks. Nah, ya udah. Lalu kita balik lagi ke sakit. Lagi pasien. Apa. Ini kenapa ini ya? Cek lagi. Nah, kita ini lagi ya. Dari pasien ke ID pasien lagi. Terus obat. Ya. Nah, lalu kita klik ke obat. Udah ya. Oh.
Nah, ini udah. Eh, Kita tinggal balik lagi ke transaksi ya, ke tabel. Nah, sebelumnya kita klik dulu ke tabel obat. Obat. Lalu kita insert dulu. Yang pertama, salah ya. Apa? Yang salah ya. Kita gitu aja. 001. Amerika Chin. Lalu harganya itu 20. Stoknya itu. Nah, untuk yang kedua. Oh, tak, tak, tak. Yang ini kita. Lalu kita buat lagi. Ini harganya 15.000. Stoknya yang ketiga. Seharusnya tadi bisa ya, langsung sini langsung dua. Apa? Setelah ini kita buat triggernya. New triggers. eh di ini ya, di transaksi seharusnya. Transaksi aja, trigger. Kita buat nama triggernya. Trigger install 2. Enter insert ya. Nanti kita buat perintahnya itu. Nah, di sini kita buat update but okay. Save, stop ya. Oke, set stop. Sama dengan stop, kurangi new. Jadi score obat. Nah, update obat, terus set stop yang ada di obat. Nah, stop, kurangi jumlahnya, lalu where ID obat. Oke, langsung kita go aja ya. Udah ada. Nah, kita cek di sini. Oke, dulu ya. Di sini kan yang
amoxicillin ini kan jumlahnya itu 20 ya stoknya. Oke, sekarang kita akan melakukan transaksi. Insert ID pasiennya misalkan si Joko Widodo misalkan. Tadi amoxicillin ya. Jumlahnya misalkan 2. Tadi harganya itu 15.000 total. Jadi totalnya 30.000. Nah, sekarang kita cek di obat apakah jumlahnya berkurang. Nah, ini jumlahnya berkurang ya. Berarti trigger yang kita gunakan itu sudah berhasil. Sekarang kita akan melakukan database berdistribusi. Nah, tadi saya menghapus dulu si transaksinya. Kenapa? Karena sebelum dihapus pasti akan error terus ya ketika import di uh, Linux-nya gitu. Nah, sekarang kita buat dulu replikanya ke pattern lainnya. Kita replication. Nah, ini kita compute-nya. Di sini kita ubah. Kita pilih rumah sakit. Nah, di sini kita copy yang ini. Kita copy dulu. Masuk ke control panel. Di sini config. My in. Lalu di sini kita cari yang ini. Kita paste di sini. Nah, lalu kita set. Kita restart dulu. Kita go ya. Ini udah ada. Nah, ini kita catat dulu untuk ininya ya, harus dicatat. Lalu kita ke pembuatan akses dulu, user account, lalu kita buat add. Di sini kita buat usernya. Ya, ya. Nah, ini hostname, hostname di sini kita gunakan IP address yang ada di Linux ya. Nah, di sini saya menggunakan Linux Pop OS ya. Nah, di sini kita gunakan yang ada di Linux. Ini. Nah, ini IP address-nya 192.168.150. Oke. Titik 192.168.1.1.50. Lalu di sini passwordnya kita buat misal Prodi sistem informasi 23. Udah ya. Lalu kita buat replication. Nah, sini bagian. Lalu kita go. Oke. Nah, setelah ini kita ekspor database-nya. Ekspor. Dan pindahkan menggunakan Prestige ya. Ini kita copy. Kita copy dulu, lalu masukkan ke pentoi. Terus paste. Nah, lalu kita buka yang Linux ya. Sekarang. Nah, di sini yang Linux. Kita di sini klik kanan. Lalu masuk pentoi. Ini sakit. Copy. Masukkan ke dokumen dulu ya.
Setelah ini kita buka PHP adminnya. Sebelumnya kita jalankan dulu teksanya di Linux. Info vd ls. Nah, kita jalankan ini ya. Kita copy dulu aja. Sekarang kita jalankan yang ini sama yang Apache ya. Lalu kita buka Mozilla Firefox. Uh, Maaf ya, agak-agak lemot nih. Karena ya ini spesifikasi komputer saya itu sangat jadul ya, jadi agak-agak lemot gitu. Nah, kita langsung ke PHP adminnya ya. Nah, nah, di sini udah ya. Kita buat database baru. Namanya rumah sakit. Create. Nah, di sini kita import. Lalu kita pilih yang rumah sakit, kan? Lalu kita di sini kita import langsung. Nah, setelah ini kan udah berhasil ya. Nah, kenapa tadi saya menghapus transaksi yang ada di komputer satu yang Windows gitu? Karena ketika diimport itu suka error ketika si transaksinya belum dihapus. Tapi setelah transaksinya sudah dihapus, si database-nya bisa diimport. Nah, sekarang kita ke ppadmin, lalu kita cari replication, lalu kita pilih yang kedua. Nah, jangan dulu diisi ya, kita kopikan dulu yang server ininya, copy, lalu masuk ke sini, yang database, kita pilih yang database, config, pilih ini, yes. Nah, kita cari yang replikan slab 2 ya, ID servernya 2 itu. Nah, ini kita hapus dulu pagarnya, lalu kita buat lagi, tambahkan tadi yang ID server tadi, lalu kita buat red. Replicate. Oke, setelah ini kita set. Kita close saja ini. Kita close. Ini kita oke. Okay. Ini kita restart. Ini juga kita restart ya. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke sini. Tadi kita, nah ini kita isi menggunakan produk. Si passwordnya tadi satu dua tiga ya. Nah, untuk IP address ini hostnya itu kita menggunakan IP address yang ada di sini ya. Kita config. Nah, IP config ini IP-nya 17 ya. Nah, 17. Nah, ini kita, nah sekarang kita atur ininya, kita terapkan dulu. Nah, kita di sini buat dulu aja ya terminal.
eh this slash opt slash lam slash php slash libraries libraries ya slash consum the default default slash php cek default loh, jadi ketinggalan F-nya default ya. Oke, ada. Nah, sekarang kita cari yang tadi ini ya, kita cari ini nih ya, yang allow at ini ya, kita cari dulu. Guys, kita cari ini. Pin sini. Nah, di sini kita true kan? Terus, oke, setelah ini kita save. Oke, kita close. Ini kita close dulu aja. Lalu kita restart lagi. Nah, sekarang kita buat baru ya. Kita buat baru lagi. Kita buat di sini kita masuk ke MariaDB dulu. Sudo. Nah, SQL. Oh, kita masuk ke ini dulu ya, ke CDP. Nah, ini baru kita sudo. Nah, SQL. Cukup. Nah, ini udah gasel. Nah, sekarang kita lakukan so. Nah, di sini kan empty, berarti statusnya masih kosong ya. Oke, kita stop dulu slabnya. Terus sekarang kita change, 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 stop, change. Host 192 tadi IP yang udah diulas ya, 68 satu titik uh, bisa komisi ya. Nah, di sini yang log file itu ini ya. Nah, MySQL bin yang 11 ini ya. MySQL
Nah, ini posisinya. Lihat di sini yang 342 ya. Yang, oh, harusnya di sini itu koma ya. Maaf, salah tadi saya. Ini udah berhasil. Kan kita start. Sekarang kita cek bagian lalu replication. Di sini replication status tabel. Nah, di sini udah terkoneksi ya, statusnya udah yes antara thread IO running dan thread STL running. Nah, sekarang kita coba menginputkan data, misalkan di komputer server, misalkan di Windows ya, akan menginputkan data. Dan sekarang kita lihat di komputer. Data yang tadi diinputkan di komputer satu itu langsung tersimpan juga di komputer 2, langsung ada ya tuh yang tadi diinputkan ya. Lihat ya hasilnya yang di komputer satu dan komputer sama ya. Oh ya, betul. Oke, mungkin sekian dari saya untuk tugas 3, transaksi dan database terdistribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.